Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk menguji validitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya, apa itu validitas? Validitas adalah derajat ketepatan atau kelayakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur apa yang akan diukur. Validitas banyak dijelaskan dalam konteks penelitian sosial yang variabelnya tidak dapat diamati secara langsung, seperti sikap, minat, persepsi, motivasi, dan lain-lainnya. Adapun tujuan dari validitas yaitu untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi ukurannya. Selain itu, juga bertujuan untuk menguji apakah instrumen yang digunakan tersebut valid atau tidak. Baiklah, langsung saja masuk pada langkah-langkah uji validitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, kita buka aplikasi SPSS-nya. Setelah tampil, lalu kita klik pada variable view. Kemudian, kita atur masing-masing kolom dan baris. Pada kolom name, kita tulis dengan P1, P2, P3, dan terakhir total. Pada kolom desimal, kita ganti dengan angka 0 semuanya. Dan pada kolom label, kita tulis dengan pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, dan total. Dan pada measure, kita ganti dengan scale. Setelah selesai kita atur kolom dan barisnya, lalu kita klik data view. Setelah itu, kita entry atau kita masukkan data hasil kuesioner. Data kuesioner bisa kita masukkan secara manual atau juga bisa kita copy dari Microsoft Excel. Ini yang sudah kita copy dari Microsoft Excel. Nah, untuk menguji validitas, kita klik Analyze, kemudian Correlate, kemudian Variant. Setelah itu, akan muncul dialog box seperti pada layar. Kemudian kita blok semua variabel pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, dan total. Lalu klik panah untuk memindahkan ke kolom pengujian variabel. Setelah itu, kita centang pada checkbox person dan totaled di sini. Lalu klik OK. Maka akan keluar hasil uji validitas seperti pada layar. Untuk mengetahui suatu instrumen itu valid atau tidak, itu bisa melihat pada nilai person correlation dan juga bisa berdasarkan nilai sigtotilednya. Yang pertama, kita lihat nilai person correlation pada ujung paling kanan atau juga disebut dengan R hitung. Jika nilai R hitung untuk setiap item
nilai R hitung untuk setiap item, kemudian kita bandingkan dengan nilai R table. Jika nilai R hitung itu lebih besar daripada nilai R table, maka item dinyatakan valid. Namun, jika nilai R hitung itu kurang daripada nilai R table, maka item dinyatakan tidak valid. Nah, berdasarkan R table, maka dapat kita simpulkan bahwa item yang pertama, pertanyaan 1 ini, itu valid. Karena nilai R hitungnya itu lebih besar daripada R table. Nilai R hitungnya 0,670 itu lebih besar daripada 0,632. Kemudian item yang kedua itu dinyatakan tidak valid. Kenapa? Karena nilai R hitung itu kurang atau lebih kecil daripada R table. Untuk nilai R hitungnya yaitu 0,181 itu kurang dari 0,632. Kemudian item yang ketiga yaitu pertanyaan 3 itu dinyatakan valid karena nilai R hitung lebih besar daripada R table, yaitu 0,754 lebih besar daripada 0,632. Nah, tadi kan selain melihat nilai Pearson correlation, kita juga bisa menyimpulkannya berdasarkan nilai Sig-to-Tailed dengan ketepatan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka item dinyatakan valid. Jika sebaliknya, maka item dinyatakan tidak valid. Berdasarkan nilai signifikansi, maka dapat disimpulkan item yang pertama, yaitu pertanyaan 1, itu dinyatakan valid. Karena nilai signifikansinya 0,034 itu kurang daripada 0,05. Dan item yang kedua itu dinyatakan tidak valid karena nilai signifikansinya yaitu 0,617 lebih besar daripada 0,05. Dan item yang ketiga yaitu pertanyaan 3 dinyatakan valid karena nilai signifikansinya 0,012 kurang daripada 0,05. Sekian penjelasan tentang langkah-langkah uji validitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.